Saudara, kita akan bahas hari pertama kampanye dan bagaimana harapan kampanye damai ini dapat terwujud bersama dengan Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Selamat siang Mbak Titi. Selamat siang, Mas Mbak Titi Isan. apa kabar? Sehat Salam Mbak? sehat buat kita semua. Alhamdulillah sehat. Semoga Oke. kita juga sehat semua nih. Mbak Titi, kemarin kan sudah ditandatangani komitmen bersama tidak hanya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, tapi juga ada perangkat pemilu, KPU, Bawaslu, Kapolri, juga TNI di sini. Apa yang jadi catatan Perludem? Iya, setiap tahun Mas, itu tanda tangan untuk pemilu kampanye damai itu selalu dilakukan. Ini merupakan agenda seremonik simbolik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa perbedaan pilihan politik, perbedaan status sebagai pasangan calon dan juga peserta pemilu, karena juga ada partai politik ya di sana, dan juga capres-cawapres, itu tidak meminggirkan kemauan dan semangat untuk berdiri dan duduk bersama. Jadi pesan moral itu yang hadir. Jadi kedamaian itu kan hanya akan bisa muncul kalau kita semua itu mampu menerima perbedaan. Bahwa pemilu adalah proses reguler setiap 5 tahun sekali yang sudah kita sepakati sebagai mekanisme untuk memperebutkan kekuasaan secara konstitusional. Pemilu menjadi momentum apakah kita ingin menghendaki yang sedang menjabat untuk terpilih kembali, ataukah kita ingin yang baru begitu. Kira-kira kan begitu, Hmm, karena ini menjadi sarana evaluasi pengisian elit kita. Nah, baik. tetapi dari apa namanya penyampaian para pihak soal kampanye damai juga tidak akan terwujud kalau pemilunya diwarnai oleh kecurangan, dan itu nampaknya menjadi penekanan dari para peserta dan pasangan calon. Kalau penyelenggaranya tidak netral, birokrasinya tidak netral, aparat keamanannya tidak netral, fasilitas negara digunakan untuk kepentingan partisan, maka akan sulit untuk mendapatkan pemilu yang damai. Oleh karena itu, pemilu yang damai akan tercipta bukan hanya karena kemampuan menerima perbedaan, kemampuan untuk berkompetisi secara fair play, tetapi juga dia harus ditopang oleh keyakinan bahwa semua pihak yang seharusnya bekerja dalam ranah yang netral dan profesional itu tidak cawe-cawe politik begitu. Hukum tidak digunakan untuk kepentingan partisan, dan juga birokrasinya tidak dimobilisir untuk kepentingan politik tertentu, pemilihnya juga terus diedukasi. Jadi ini yang sebenarnya menjadi pesan ya. Kalau simbol itu perlu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengkonkretkannya dan mengawal kalau kita menemukan ada hal-hal yang bisa mengganggu komitmen damai atau konsep damai itu sendiri. Oke, Mbak Titi, kan ini kan kita harapkan juga semua pihak ya, baik itu penyelenggara pemilu ataupun aparat penegak hukum hingga peserta pemilu. Tadi sebelum Mbak Titi menjawab, kami sudah menyajikan satu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyampaikan janjinya di hari pertama ia berkampanye di Tanah Merah Koja Jakarta Utara. Nanti juga kami akan sajikan ataupun tampilkan pernyataan ataupun kegiatan kampanye dari calon wakil presiden dan juga calon presiden nomor urut lain yang saat ini sudah memulai hari pertama kampanye. Mbak Titi, kalau kita melihat hari ini sudah disampaikan janji-janji kepada masyarakat. Kalau dari peran dari calon presiden dan calon wakil presiden sendiri bagaimana untuk menciptakan pemilu damai? Ya, tentu saja mereka harus jadi teladan ya, bahwa pasangan calon itu kan, pilihan itu lebih pada figur. Nah, militansi itu muncul bahkan oleh para pendukung yang sejatinya Mas Ihsan tidak kenal dengan siapa, Hmm, calonnya, dalam artian secara personal. Jadi jembatan mereka untuk mengetahui calon itu ya melalui pernyataan publik, tampilan unjuk publik mereka, dan juga, pesan-pesan yang disampaikan melalui media, baik media mainstream ataupun media sosial begitu ya. Nah ini yang perlu kemudian diresapi baik-baik. Sebagai pemimpin mereka punya tanggung jawab moral, baik kemudian yang akan diukur oleh komitmen hukum begitu, dan juga kemudian penilaian politik oleh publik, termasuk juga pertanggungjawaban ya nanti setelah
sebagai insan beragama tentu saja mereka akan Ya. ditagih juga tanggung jawabnya. Nah, maka kemudian hal itu yang harus betul-betul meresap dan diimplementasikan. Jadilah teladan yang menunjukkan konsisten, bukan hanya soal perkataan tetapi juga aplikasi di dalam mereka ketika berkampanye. Termasuk juga Mas Ihsan, ini pasangan calon dan partai yang mendukung mereka harus jagain dong para pasukan mereka, tim kampanye, tim sukses baik yang terdaftar ataupun tidak terdaftar, mengingatkan terus relawan, buzzer dan seterusnya. Jangan kemudian membenturkan antar massa, menyebarkan informasi bohong atau kemudian mempropaganda untuk saling membenturkan satu sama lain. Jadi tidak cukup hanya pada komitmen, tapi juga merealisasikan dengan menjaga orang-orang yang jadi bagian dari tim dan kelompok pemenangan mereka untuk konsisten. Nah, kalau kita lihat kan tadi ya pernyataan-pernyataan dan janji-janji kampanye itu dimulai dengan memilih kelompok politiknya yang menjadi basis politik mereka atau konstituen mereka. Jadi bagaimana kemudian modal politik itu dikelola bahkan sejak awal. Tadi kalau kita lihat Pak Anies di Tanah Merah dan seterusnya. Tetapi saya kira ada pesan bagus yang disebutkan ya, tadi disampaikan bahwa demokrasi itu memang soal perbedaan. Jadi the beauty of democracy atau indahnya demokrasi, mayoritas memang memutuskan karena kita memilih pemimpin yang didukung oleh paling banyak warga. Tetapi minoritas tidak ditinggalkan, gitu. Itu kan Oke. pesan demokrasi yang sangat baik. Kita harus menang pemilu, tapi ketika menang pemilu yang tidak memilih atau tidak jadi bagian dari gerbong atau kelompok politik itu juga bukan berarti dikeluarkan dari proses pemerintahan. Jadi tidak menegasikan orang-orang yang berbeda pilihan politik dan Oke. itu ya harus terus disuarakan ya supaya masyarakat juga makin meresapi dan memahami. Oke, yang namanya politisi pasti akan mengerahkan strategi terbaik untuk memenangkan kontestasi ya Mbak Titi. Kita masih bersama dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi masih bersama kami? Ya, Oke, Mbak Titi, masih. tadi kalau kita membahas pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin, saatnya kita membahas calon presiden nomor urut 2 Prabowo dan juga Gibran. Mbak Titi, kalau hari ini yang dilakukan Prabowo belum tampak ke depan umum. Gibran juga masih berkegiatan sebagai wali kota. Kalau Anda melihatnya strateginya seperti apa? Ya, ini harus kita ingat dulu ya bahwa Pak Prabowo itu adalah pejabat negara yang sekarang sedang menjadi Menteri Pertahanan. Dan Mas Gibran itu adalah wali kota Surakarta atau Solo yang terikat dengan Undang-Undang Pemilu pasal 281 yang menyebutkan kalau mereka berkampanye maka harus mendapatkan izin dari presiden dan juga cuti di luar tanggungan. Dan ini kalau menteri itu memang karena ada putusan MK ya, putusan 68 2022 dan ada PP nomor 53 tahun 2023, peraturan pemerintah 53 2023. Kepala daerah dan menteri memang tidak harus mundur kalau maju di pemilu, baik untuk pemilu legislatif ataupun pemilu presiden. Memang di pengalaman kita 2019, Sandi ketika mendampingi Prabowo itu mengundurkan diri dari jabatan wakil gubernur. Tapi itu voluntary, sifatnya sukarela. Undang-undang tidak melarang seorang kepala daerah maju dan tidak mengundurkan diri. Tapi syaratnya itu ya harus cuti. Cuti di luar tanggungan negara dan itu harus dengan persetujuan dari presiden. Nah, Pak Prabowo pun demikian gitu. Putusan MK menyatakan menteri tidak harus mundur. Kalau 2019 menteri harus mundur kalau dia maju di Pilpres. Nah, ketentuan cuti itu diatur di pasal 36 salah satunya PP 53 2023 bahwa menteri ataupun kepala daerah yang maju sebagai calon begitu ya atau menjadi tim kampanye untuk pemenangan itu harus mengajukan cuti dan mendapatkan izin cuti dan melaksanakan cuti 1 hari kerja dalam 1 minggu selama masa kampanye. Jadi ada ketentuannya Mas Ihsan, tidak kemudian leluasa gitu ya dalam 7 hari itu kan berarti 5 hari kerja, 1 minggu libur. Karena Sabtu Minggu tidak harus mendapatkan izin cuti karena itu dianggap waktu yang tidak terikat pekerjaan. Nah, dengan demikian kalau dia hanya boleh 1 hari kerja untuk ambil cuti dalam 1 minggu, keleluasaan itu kan tidak sepenuhnya dimiliki oleh baik Pak Prabowo ataupun Mas Gibran.
karena dia hanya berarti punya 1 hari dalam 1 minggu. Justru kalau dia warawiri kemana-mana seluruh Indonesia dalam 1 minggu itu kita patut bertanya, itu sudah ada izin cutinya atau belum? Termasuk juga dalam hal ini Pak Mahfud, karena kan kita punya 3 calon yang terikat dengan ketentuan cuti karena dia adalah pejabat negara yang masuk kategori di dalam PP nomor 53 tahun 2023. Publik juga perlu dibangun nih awareness-nya nih, karena kita kan nggak tahu ya dokumen cutinya itu karena kita tidak dapat mengakses. Yang dokumen cuti itu harus disetorkan kepada KPU dan tembusannya diberikan kepada Bawaslu termasuk juga kepada kepolisian. Nah, ini apa namanya yang juga masyarakat itu perlu cermati. Kalau kemudian seorang pejabat negara yang misalnya warawiri gitu ya, lebih banyak di lapangan dan kemudian melakukan aktivitas kampanye, nah apakah dia mematuhi ketentuan tersebut atau tidak? Besar kemungkinan maka itu melanggar. Nah, yang kedua saya kira kalau tadi jawaban dari Mas Gibran tuh kan ingin fokus ke semifinal Piala Dunia ya. Nah, ketika ditanya agendanya dan lain sebagainya, jawabannya adalah rahasia. Padahal tentu sebagai publik masyarakat ada keingintahuan yang besar untuk tahu pergerakan dari pasangan calon, apa yang kemudian akan mereka lakukan selama masa kampanye, karena memang ya itu soal transparansi ya. Di mana-mana ya masa kampanye itu masyarakat harus tahu begitu. Nah, ini apakah ingin memberikan kejutan atau apa saya tidak tahu. Tetapi kalau saya sebagai pemilih saya ingin tahu begitu apa agendanya dan lain sebagainya. Kalau kemudian sering jawabannya rahasia, rahasia, rahasia gitu ya, dan ya tunggu saja gitu. Nah, ini mungkin akan menjadi tantangan yang menarik gitu bagi publik, Oke. tetapi itu juga kurang baik ya. Sebaiknya terbuka soal agenda kampanye dan seterusnya. Tadi juga soal Palestina, saya kira itu bagian dari walaupun yang dapat bantuannya itu adalah Palestina, tetapi masyarakat kita, terutama pemilih Islam, itu punya perhatian terhadap Palestina yang sangat besar. Dan itu Oke. menjadi juga salah satu bagian dari menarik pendukung dari kelompok pemilih Islam, saya kira ya. Oke, Mbak Titi masih bersama kami, Mbak. Ya, Mas Isan. Mbak, banyak simbol-simbol yang ditunjukkan ini kalau pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud ada di dua sudut berbeda dari Indonesia. Ada satu di Sabang, satu di Merauke. Apa yang coba digambarkan oleh mereka? Ya, ini kan segmentasi yang sangat spesifik ya. Mas Ganjar hadir di Papua yang memang kalau kita lihat dari sisi basis PDIP cukup kuat di sana. Dan kemudian Pak Mahfud di Aceh yang dimana pemilih Islamnya ya sangat besar dan politik Islamnya sangat kuat kira-kira begitu. Tetapi simbolnya adalah dua provinsi ini adalah mengapit Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan sama-sama provinsi istimewa untuk kita di Indonesia ya. Aceh punya partai politik lokal, lalu kemudian Papua punya orang asli Papua yang diberikan afirmasi di dalam beberapa jabatan politik. Tapi jangan lupa juga dua provinsi ini masih menyimpan persoalan yang cukup menjadi pekerjaan rumah, terutama kalau bicara soal komitmen politik. Dan simbol ini nampaknya ingin ditawarkan ya, bisa dimaknai juga sebagai simbol persatuan bahwa dua orang ini, pasangan calon ini mewakili keindonesiaan dan juga dua kelompok besar. Yang pertama di Aceh gitu ya, dengan kelompok Islam yang sangat dominan, politik Islam yang dominan, dan Papua tentu saja sebagai provinsi yang mayoritas dianut oleh umat Kristiani. Jadi keberagaman itu dan komitmen kepada persoalan-persoalan kebangsaan yang diwakili oleh dua provinsi ini, saya kira itu yang ingin ditampilkan oleh pasangan calon Ganjar Mahfud ini. Nah, ini juga yang menarik tadi soal bagaimana menyebut peran Aceh di dalam panggung sejarah Indonesia. Dan kalau kita tengok ke belakang begitu ya, hampir semua memang politisi dan juga calon itu tidak melupakan Aceh. Bagaimana misalnya Ibu Mega di 2004 begitu ya, dan beberapa calon lain SBY ketika berpemilu menang besar di Aceh. Nah, lanskap itu yang sekarang juga nampaknya ingin dibangkitkan kembali atau dihadirkan kembali oleh
pasangan Ganjar dan Mahfud ini, bahwa politik yang mereka hadirkan adalah politik dari Sabang sampai Merauke, tentu dengan keberagaman-keberagaman yang mewarnainya. Karena dua provinsi ini kan memang menghadirkan karakter yang saling bertolak belakang ya, walaupun dipertemukan tadi soal afirmasi local wisdom, keistimewaan konteks lokal yang diwadahi oleh dua undang-undang otonomi khusus, Aceh dengan Undang-Undang 11 2006-nya tentang pemerintahan Aceh, dan Papua dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2001. Jadi itu yang saya kira menjadi pesan di balik kampanye dua sosok ini, dan memang kita harus bekerja banyak untuk Papua begitu ya, apalagi pemilu di Papua, Mas Isan, itu selalu biasanya memicu perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi terkait dengan beberapa persoalan, dan ketika dimulai di Papua, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kabar baik bahwa kompetisi akan berjalan baik dan juga betul-betul bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pemilu yang ada di Papua. Kalau janji politiknya tadi disampaikan juga, menurut Anda bagaimana Mbak Titi? Apakah cukup spesifik kalau Pak Mahfud mengatakan terkait dengan guru ngaji programnya di Aceh, sementara Ganjar Pranowo menyinggung soal infrastruktur di Papua. Bagaimana? Ya, itu memang satu persoalan yang saya kira membaca market, membaca pasar pemilih. Tadi disebutkan selain soal infrastruktur yang saya kira juga menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo, bagaimana kemudian pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus untuk digenjot, tentu saja dengan banyak catatan dan juga highlight dari ke kelompok-kelompok lingkungan dan seterusnya ya. Tetapi itu adalah persoalan Papua, bagaimana harga yang sangat tinggi untuk pembangunan, sembako, dan lain sebagainya. Tadi misalnya juga disebut soal nakes ya, bagaimana kehadiran dokter itu bisa aksesibel di setiap distrik atau kampung, itu yang saya kira memang hal yang dibutuhkan dari Papua, termasuk juga afirmasi masyarakat lokal orang asli Papua. Persoalan Papua itu perlu percepatan komitmen dan juga realisasi komitmen, tidak cukup hanya kebijakan afirmasi, tetapi memang realisasi. Nah, itu yang saya kira nanti akan ditunggu oleh masyarakat Papua, langkah-langkah yang lebih konkret ya. Kalau soal nakes, soal infrastruktur, memang itu menjadi persoalan yang dihadapi oleh Papua hari ini. Soal kelaparan di beberapa provinsi, di beberapa kabupaten pegunungan, itu kan menjadi anomali bagi kita semua ya di tengah keindonesiaan kita hari ini. Lalu juga soal Aceh. Nah, Aceh memang berlaku keistimewaan, salah satunya yaitu pemberlakuan syariat Islam dan juga pendidikan berbasis Islam di sana. Bahkan syarat untuk jadi caleg pun kalau dia Muslim di Aceh itu harus bisa baca Al-Quran, dan itu memang nampaknya yang dibaca kebutuhan untuk pembangunan Islam dan juga penguatan aspek syariat Islam dalam perspektif perencanaan program yang ingin ditawarkan oleh Pak Mahfud melalui kunjungan di Aceh. Jadi memang menyesuaikan dengan segmentasi pemilih yang didatangi dan karakter khas dari pemilih di mana Pak Mahfud saat ini berada. Kira-kira begitu, Mas Isan. Baik, kita akan baca lagi nanti bagaimana pergerakan dari 3 paslon Capres-Cawapres ini. Mbak Titi tetap bersama kami. Mas Isan. Mbak Titi, tadi kita dapat informasi juga dari rekan jurnalis Niputu Trisnanda, kegiatan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini cukup banyak di Papua, tepatnya di Papua Selatan, Merauke. Ya, menyampaikan sejumlah gagasan di sana. Ini langkah yang tepat menurut Anda? Ya, karena memang Papua itu dari sisi wilayah kan sangat luas sekali ya. Papua mengalami pemekaran, Papua Induk dimekarkan menjadi 3 provinsi baru, lalu Papua Barat Daya itu dimekarkan menjadi Papua Barat dimekarkan menjadi Papua Barat Daya. Nah, dari sisi jumlah pemilih memang Papua itu tidak terlalu besar jumlah pemilihnya, Mas Ihsan ya, dibandingkan kantong-kantong suara di Papua, di Jawa, Sumatera ataupun Sulawesi Selatan. Tetapi nampaknya yang ingin dikejar oleh Ganjar adalah tadi
bagaimana ini bisa menjadi simbol keberpihakan dan juga simbol bagaimana keragaman keberagaman itu menjadi komitmen dari pasangan calon nomor 3 ini. Nah, wilayah besar sekali dan waktu memang harus dimanfaatkan ya, karena sekali lagi masa kampanye pendek dan ketika sudah menyambangi satu provinsi, mau tidak mau itu harus dioptimalkan. Apalagi kemudian Pak Ganjar ini bisa jadi tidak leluasa bergerak sebab beliau berpasangan dengan Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang terikat dengan ketentuan cuti. Tadi kita sudah bahas Hmm. bahwa mereka yang sebagai pejabat negara atau menteri itu harus mendapatkan izin dari presiden cuti di luar tanggungan negara begitu ya untuk bisa berkampanye. Jadi memang bagaimana optimalisasi capres Ganjar Pranowo untuk turun ke basis, turun ke konstituen, melakukan aktivitas kampanye itu sangat diperlukan. Nanti memang ada debat calon presiden, wakil presiden. Kalau di undang-undang itu 3 debat capres, 2 debat cawapres, begitu ya. Itu bisa kemudian membuat mereka berkampanye bersama-sama dan kemudian secara jangkauan itu bisa menjangkau seluruh Indonesia karena disiarkan secara luas melalui media elektronik dan juga media digital. Nah, tetapi sampai kemudian debat begitu ya, mau tidak mau mereka harus berbagi peran. Dari sisi pasangan calon memang Mas Ihsan, keleluasaan itu paling dimiliki oleh pasangan nomor urut 1, yaitu Amin ya, Anies Baswedan dan Muhaimin. Karena dua-duanya ini tidak terikat dengan ketentuan cuti sebagai pejabat negara. Anies Baswedan tidak terikat dengan jabatan yang harus membutuhkan izin cuti, sehingga dia bisa lebih leluasa berkeliling seluruh wilayah Indonesia. Muhaimin pun jabatannya jabatan politik sebagai wakil ketua DPR begitu ya, dan dia tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan izin pemerintahan. Nah, memang yang agak menantang ini paslon nomor urut 2 karena mereka sama-sama pejabat negara, yang satu sebagai menteri, yang satu sebagai wali kota, yang kalau mau berkampanye di masa kampanye harus mendapatkan izin untuk cuti dan itu hanya 1 hari di waktu kerja dalam 1 minggu begitu. Dan artinya optimalisasi waktu mereka untuk berkampanye hanyalah di akhir pekan Sabtu dan Minggu begitu. Nah, itu kalau kita lihat bagaimana mereka harus bersiasat. Bedanya memang paslon nomor urut 2 ini kan koalisi besar begitu, koalisi gajah yang didukung oleh banyak sekali partai politik dan itu kita lihat bagaimana penyebaran tim kampanye yang mewakili dan tim kampanye juga sangat besar begitu ya, itu menyebar untuk kemudian selain berkampanye untuk partai masing-masing, itu juga mengkampanyekan capres cawapres mereka. Jadi ini perbedaan di antara 3 pasangan calon menyangkut fleksibilitas mereka di dalam dalam bergerak dan menjangkau basis pemilih di lapangan. Kalau terkait cuti yang juga sempat jadi polemik Mbak Titi, karena di PP-nya itu ada setelah jelang kampanye dimulai, PP nomor 53 tahun 2023. Ada polemik yang timbul juga di sana. Katanya menteri yang tidak perlu mundur ini ditakutkan, dikhawatirkan juga akan menggunakan kekuasaannya sebagai menteri tadi untuk kebutuhan kampanyenya. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, tadi kita sudah bahas ya. PP nomor 53 2023 ini perubahan dari PP nomor 32 2018. Awalnya menteri itu harus mundur, tapi kemudian ada putusan MK nomor 68 tahun 2022 yang menyatakan menteri yang maju Pilpres tidak harus mundur karena itu jabatan politik, tapi dia wajib mendapatkan izin dari presiden dan melakukan kampanye dengan cuti di luar tanggungan negara. Nah, tentu saja ketika pasal 36 PP 53 2023 ini hanya mengatur 1 hari kerja selama 1 minggu ya untuk bisa ambil cuti, itu kan membatasi begitu. Jadi soal ketentuan cuti dan tidak harus mundur itu saya kira itu bukan pilihan dari PP, tapi itu pilihan dari putusan MK. Kuncinya memang ada di presiden. Kalau presiden tidak kasih izin ya tidak bisa
begitu ya, dia maju. Tapi kan faktanya dua menteri Jokowi ini, baik Menhan ataupun Menko Polhukam, itu sama-sama dikasih izin untuk maju di Pilpres. Dan berikutnya kalau mereka mau berkampanye ya harus dapat izin juga cuti di luar tanggungan negara yang prosedurnya diatur di dalam PP 53 tadi. Nah, masa kampanye pendek 75 hari walaupun elektabilitas misalnya tinggi, tetapi untuk menjangkau pemilih tentu kemudian sangat menantang. Kecenderungannya kalau mereka menjadi pejabat negara yang memimpin kementerian, ada anggaran, ada birokrasi, ada program di sana, secara serta-merta, secara alamiah, maka ruang penyimpangan atau kemudian ruang pelanggaran menjadi terbuka. Terutama misalnya ketika ada expose-expose publik, ya bisa secara sengaja, bisa juga tergelincir begitu ya, audiens yang mengarahkan kepada dukungan politik elektoral atau sebaliknya calon yang tidak mampu menahan diri. Ini kita bicara potensi begitu. Apalagi kemudian misalnya ketika menjalankan program. Nah, ini akan menjadi sulit kita memisahkan mana dia menjalankan program pemerintahan atau mana dia sebagai pasangan calon. Karena ruang itu bisa dicampur adukan baik sengaja ataupun secara tidak sengaja, baik oleh si calon ataupun oleh si partisipan yang menghadiri suatu kegiatan. Contohnya nih ya, kalau kunjungan kerja. Kunjungan kerja ke daerah, agendanya memang program pemerintahan dari misalnya jam kerja begitu ya. Tetapi malamnya konsolidasi politik, nah itu kan bukan lagi agenda kunjungan kerja pemerintahan, tetapi sudah merupakan aktivitas politik elektoral. Sementara pergi ke daerahnya pakai fasilitasi negara, menginap di tempat yang dibayari oleh negara, lalu kemudian berjumpa dengan misalnya mitra-mitra dia sebagai pejabat pemerintah atau pejabat negara. Nah, hal-hal seperti itu Bawaslu mestinya bijaksana, responsif, dan juga mampu mengawasi dan menempatkannya secara proporsional. Kritik terhadap hal itu sudah lama disampaikan, bahkan sejak Pilpres 2004 ya. Bedanya pada waktu itu SBY ketika dia menjadi calon, itu kan dia mengundurkan diri ya sebagai Menko. Nah, di 2009, Pilpres 2009, ataupun di Pilpres 2014, 2019, kita tidak memiliki menteri yang berstatus sebagai cawapres. Kecuali di 2019 ada wakil gubernur, pada waktu itu Sandiaga Uno, tapi kan Sandiaga Uno memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, ini saya kira yang juga perlu diawasi ya dari aktivitas para calon kandidat dan juga tim suksesnya, baik itu yang berstatus ketum, ketum partai, sekjen partai, elit politik yang berperan atau kemudian memiliki peran sebagai tim kampanye atau sebagai tim sukses bagi para pasangan calon kita dan juga bagi partai politik tempat dia bernaung, Mas Isan. Iya, Mbak Titi, kalau kita lihat ini kan hari perdana kampanye, sebenarnya kampanye tidak hanya dilakukan di ruang publik saja, tapi juga di ruang maya seperti itu. Bagaimana Anda melihatnya? Di media sosial, apakah harus ada aturan khusus bagaimana KPU mengaturnya atau juga pantauan dari Bawaslu seperti apa, Mbak Titi? Ya, di media sosial durasi kampanyenya itu sama dengan durasi kampanye yang 75 hari ya. Hanya saja kalau untuk iklan di media digital itu dibatasi sama seperti iklan di media, yaitu dilakukan selama 21 hari, mulainya 10 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari. Nah, di media sosial tentu saja tentu saja aktivitas kampanye menjadi lebih leluasa, apalagi sekarang kita mengenal kampanye bertarget, kampanye tertarget ya, targeting advertisement begitu. Bahwa ketika orang berkampanye di media sosial, memasang iklan politik di media sosial, ada sejumlah platform yang tidak membenarkan iklan politik, misalnya TikTok begitu, itu tidak membolehkan iklan politik. Tetapi kan aktivitas politik itu bisa dilakukan oleh para pengguna. Tidak bisa konten itu dilarang begitu ya untuk mempromosikan orang yang dia dukung ataupun orang yang terafiliasi politik dengan dirinya. Untuk kampanye di media sosial sendiri ada ketentuannya. Yang pertama,
setiap peserta pemilu, pasangan calon dan partai politik boleh memiliki akun maksimal 20 akun setiap platformnya. Dan itu didaftarkan ke KPU yang akan kemudian menerima pendaftaran itu. Dan akun-akun tersebut harus ditutup di masa tenang begitu ya. Jadi ini nampaknya akun yang digunakan untuk kepentingan pemenangan atau kerja-kerja kampanye elektoral. Tetapi kan kalau akun pribadi itu ada terus begitu ya. Agak sulit kalau kemudian kita secara tegas menerapkan pengaturan kampanye di media mainstream konvensional dengan media sosial. Calon tidak akan kemudian secara terbuka mengatakan pilihlah saya atau dukunglah saya ya, tetapi dia akan terus bisa memproduksi apa yang menjadi agenda kampanye dan agenda politiknya yang menyasar tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan program. Apalagi Bawaslu agak fleksibel dan cair di dalam memaknai kampanye. Kampanye tidak disebut sebagai kampanye kalau tidak ada ajakan untuk memilih. Misalnya tanda coblos paku atau ajakan secara eksplisit. Padahal kalau kita menekuni isu pemilu dan mengikuti proses kampanye, kampanye itu bertransformasi dan menjadi sangat lebih modern tanpa harus ada ajakan verbal atau eksplisit melalui sesuatu yang tersurat tekstual dengan menampilkan misalnya gimmick atau kemudian identitas nomor urut atau kemudian identitas citra diri itu sudah kampanye begitu ya. Jadi memang kalau sampai ada yang melanggar kampanye di luar jadwal itu memang agak sangat keterlaluan karena Bawaslu kita cenderung sangat friendly ya di dalam memberikan kesempatan ini katanya dalam rangka untuk menyiasati pendeknya masa kampanye. Padahal pendeknya masa kampanye itu kan pilihan dari penyelenggara pemilu yang diputuskan hanya 75 hari oleh KPU begitu. Jadi itu yang saya kira terkait dengan kampanye di media sosial dan termasuk yang perlu menjadi perhatian kita Mas Ihsan itu soal para pendengung ya atau buzzer. Nah, buzzer ini kan pasti akan memainkan propagandanya sendiri itu di media sosial. Nah, bagaimana kemudian ini tidak berujung pada memburuknya polarisasi atau kemudian keterbelahan di pemilih kita bukan karena basis program tapi keterbelahan karena militansi emosional gitu ya. Nah, itu juga mestinya harus dihindari. Lagi-lagi teladan dari pasangan calon peserta pemilu untuk bisa menertibkan orang-orang yang terafiliasi politik, apakah dia tim kampanye, para pendengung, buzzer tadi, influencer yang terhubung dengan dirinya itu jadi penting gitu karena kita ingin kampanye yang beradab, kampanye yang damai, bukan hanya di ruang-ruang offline, di ruang-ruang pertemuan fisik, tetapi juga di media sosial kita. Engagement mendiskusikan visi, misi program, mendiskusikan visibility atau kelayakan gagasan yang dibawa oleh calon itu penting untuk dibawa. Dan saya kira media selama ini sudah jadi bagian terdepan dari itu ya, karena media biasanya melakukan fact checking gitu dan beberapa kelompok masyarakat sipil memeriksa apakah data, referensi, bukti, argumen yang digunakan itu valid atau justru sebenarnya tidak kredibel begitu dan itu yang semestinya direspon dengan baik oleh para pendukung, influencer, buzzer. Ajaklah pemilih kita itu masuk dalam politik yang sifatnya substantif gagasan sehingga mereka tidak semata misalnya hanya melihat politik itu sebagai aksesoris yang menghibur, yang santai, yang riang gembira, tetapi di dalamnya secara riang gembira kita berdiskusi soal kelayakan program yang dibawa oleh calon, kenapa itu dibutuhkan, kenapa itu jadi jawaban dari persoalan masyarakat kita, dan mengapa Indonesia membutuhkannya dan itu bisa dijawab oleh calon tersebut. Itu yang harus kita jawab di dalam proses kampanye yang pasti akan sangat ramai. Termasuk juga antisipasi hoax dan disinformasi ya. Kemungkinan penyebaran informasi bohong atau informasi yang dimanipulasi, baik dalam tone atau nada yang positif ataupun nada yang negatif atau nada yang skeptis begitu ya, itu diperkirakan akan tetap diproduksi. Nah, lagi-lagi kita semua harus mampu menyaring dan terutama peserta pemilu punya tanggung jawab juga untuk mengedukasi para pemilih gitu Mas Dan Ihsan. ini adalah hari perdana dari 75 hari ke depan. Waktu yang mungkin relatif panjang atau relatif pendek untuk menyampaikan gagasan, tapi kita harapkan bersama cukup untuk tarung gagasan yang dibutuhkan rakyat ke depan. Terima kasih Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, sudah berbagi pandangan bersama kami
di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Mbak Titi.